tentu beda. Kalau saya katakan orang itu bernyanyi, meskipun menyanyinya suaranya ngelarang kuping, enak didengar, tetapi lebih enak lagi kalau dia tidak bernyanyi. Ada orang yang memuji begitu, suaramu penak suara, tapi luwih penaknya kuping mungkin kuwi orang nyanyi. Ini jenenge ngece. Ya. Jadi kalau saya katakan dia bernyanyi, maka menyanyinya seperti apapun sudah kita bisa sebut dia sedang bernyanyi. Tapi kalau saya katakan dia penyanyi, berarti sudah profesional ya. Menyanyinya sudah lihai, sudah ahli pokoknya. Nyanyi sak nyanyi mesti enak. Misalnya nyanyi marhaban tiba, keliru itu lagu itu, bukan marhaban tiba, Ramadan tiba. Ya, jadi kalau saya mengatakan dia penyanyi, maka berarti menyanyinya sempurna. Nah, ayat ini menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu itu adalah hei orang-orang yang beriman. Dia bernyanyi tadi itu. Sing nyanyine kaya apapun, maka dia tetap bisa dikatakan sebagai bernyanyi. Mau keimanannya seperti apapun, bisa dikatakan dia beriman dengan kadar keimanan seberapapun. Mereka orang-orang yang disapa Allah, ini orang-orang beriman, Allah kemudian menuntunnya. Nah ini Bapak Ibu yang juga penting. Jika Bapak Ibu membaca Al-Quran dan menjumpai di awal ayat itu ya ayyuhalladzina amanu, ini sangat penting. Itulah cara Allah membimbing, menuntun hamba-hambanya. Selalu disapa dulu, hei orang-orang yang beriman. Lalu setelah itu akan disampaikan oleh Allah apa tuntunannya, apa petunjuknya. Terkadang itu petunjuknya bersifat informatif, bersifat berita yang di dalamnya sesungguhnya ada pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau yang berupa perintah, atau yang berupa larangan. Nah, biasanya begitu. Dan memang pesannya Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya oleh sahabat-sahabat, wahai Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana kami maklumi, kami ketahui bahwa engkau adalah ahli Al-Quran. Ajarkan kepadaku tentang sesuatu dari Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud, dulur, atau bahasa sekarang, bro, ini loh, sampean maca Al-Quran, lalu kamu jumpai lafaz ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan sungguh-sungguh. Pasti setelah itu Allah akan memberikan informasi yang sangat penting. Bisa jadi perintah, bisa jadi larangan. Dan apabila kamu jumpai di situ ada perintah, laksanakan. Apabila kamu jumpai di dalamnya itu larangan, tinggalkanlah. Niscaya kamu akan mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang sangat banyak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sangat sederhana. Kalau Bapak Ibu ingin mendapat bimbingan Al-Quran, baca saja Al-Quran itu, cari mana ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pasti Bapak Ibu akan menjumpai enek perintah kutiba alaikumusiyam, perintah poso dan lain sebagainya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini tuntunannya, petunjuknya adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Perhatikan Al-Quran menggunakan kata kerja pasif, diwajibkan,
Mengapa Allah tidak terang-terangan saja? Katabtu atau kataballahu alaikumusiyam, yang artinya Allah mewajibkan atas kalian puasa. Kok di sini menggunakan diwajibkan? Mengapa kok tidak kata kerja aktif? Mewajibkan kok diwajibkan? Oh, tentu ada tujuan, ada maksud. Mengapa Al-Quran, mengapa Allah menggunakan ini? Di mana yang diwajibkan adalah pekerjaannya namanya siam. Siam itu apa artinya? Puasa. Puasa itu bahasa lainnya dalam bahasa Arab itu al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan, ya, menahan. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Jawa itu adalah nopo. Puasa itu berarti ngempet. Ya, bahasa Jawanya puasa itu ngempet sebenarnya. Diwajibkan atas kalian ngempet. Setuju tidak? Umpama kita terjemahkan puasa Ramadan itu dengan ngempet Ramadan. Jadi kita ini ngempet Ramadan, puasa Ramadan itu dijawakan ngempet Ramadan. Diwajibkan atas kalian ngempet puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya kita dididik untuk melatih diri kita ini, mulai dari latihan memaksa diri kita untuk ngempet. Ngempet apa? Kalau dalam pengertian hukum fikih, ya, ngempet maem minum lan hubungan suami istri mulai dari terbit fajar hingga terbenam ikhlas atau semata-mata dilaksanakan karena Allah. Itu puasa, pengertian puasa. Sebenarnya secara umum ngempet di sini bukan hanya ngempet makan minum. Oleh karena kita selalu memaknai ngempet makan dan minum, mungkin sampai sekarang di antara Bapak Ibu mungkin yang selama ini sudah puasa berapa tahun? Saya ini umurnya sudah 50 tahun lebih, sehingga apabila saya memulai puasa dari umur 10 tahun misalnya, itu sudah 40 tahun lebih saya itu berpuasa. Bapak Ibu mungkin juga sekitar itu yang seumur saya. Tapi coba introspeksi, selama sekian kali kita puasa itu, apakah sudah puasa itu menjadikan la'allakum tattaqun tadi, agar kalian bertakwa tadi? Ya. Apakah puasa kita ini sudah menjadikan kita mempunyai tabiat yang pandai ngempet tadi itu? Ya. Di langsung di duwe akeh, nenek ngarepan nenek mobil bak bawa durian akeh, terus tak dorong duriannya tak maam kabeh. Ini gara-gara tidak memahami makna ngempet tadi. Ya. Akhirnya borong durian dimakan sak puasnya. Ibu-ibu mungkin ke mall, ke pasar, sire mau beli beras, mau beli bahan makan pokok, perso iki enak kerudung api tuku, ya. Nyampe rumah padahal kerudungnya di rumah yang sakit. Ya, begitu ada gunanya. Ini karena tidak memahami makna ngempet. Mestinya kalau sudah cukup, sudah punya di rumah, juga ada makanan yang sudah cukup memenuhi kebutuhan tubuh kita, kesehatan kita, ya sudah, meskipun punya uangnya disisihkan saja untuk mengembangkan masjid As-Sakinah misalnya. Itu jauh lebih baik. Baik, jadi artinya yang diwajibkan atas kita adalah ngempet. Oleh karena ngempet itu manfaatnya luar biasa. Ada orang yang terlalu gemuk dalam rangka untuk menyehatkannya, karena orang terlalu gemuk itu terkadang membawa penyakit. Maka kemudian
karena dia ingin agak kurus, tapi jangan kurus-kurus teman seperti saya. Jadi dalam rangka untuk lebih sehat, lalu ada istilah apa itu? Diet. Diet itu sebenarnya juga bahasa lain dari ngempet tadi, ngempet, mengendalikan, ngempet dan mengendalikan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mengapa Allah menggunakan kata kerja pasif? Ini karena seolah-olah Allah itu tidak mengatakan begini, umpama aku tidak mewajibkan puasa atas kamu, tidak mewajibkan ngempet atas kamu itu, setidak-tidaknya karena kamu tahu hikmah dan manfaatnya ngempet bagi dirimu yang begitu banyak manfaatnya dan menguntungkan kamu, mestinya kamu sendiri yang mewajibkan atas dirimu sendiri. Tidak perlu aku yang mewajibkan. Seolah-olah Allah tidak mengatakan demikian. Maka menggunakan kutiba, diwajibkan. Meskipun secara hukum fikih sudah dimaklumi bahwa yang mewajibkan perintah puasa itu adalah Allah. Tapi maksudnya mengapa Allah menggunakan kata kerja diwajibkan itu tadi, supaya kita mempelajari sakjane manfaat puasa ini kaya apa, seperti apa, supaya kita betul-betul tahu. Dan karena itu jadikanlah puasa itu sebagai sarana untuk menghantarkan kita ini menjadi orang yang bertakwa. Jangan difahami secara terbalik. Kan ada biasanya orang bertanya, Pak, ini kok tiang ini kok sakjane lek poso seru wegep niku. Angger Ramadan ngoten, posone mulai dari awal sampai akhir tutup, mboten poso ngarep terus tutup buri tok. Jadi posone sregep, salate nggih sregep. Tapi niku tiang niku mung misuan, Pak. Terus pundi ngoten? Bukan perintah sholatnya, bukan perintah puasanya yang salah, tetapi orang ini yang salah. Yang seharusnya orang ini menjadikan puasanya itu bisa menghantarkannya menjadi orang yang bertakwa. Harusnya ditargetkan begitu. Jadi keliru dalam memahami perintah puasa. Jadi sekali lagi, la'allakum tattaqun itu agar kalian bertakwa itu maksudnya adalah jadikanlah puasa itu sebagai media sarana untuk kalian melatih diri. Orang itu ini dalam ilmu psikologi, dalam satu buku tipis yang saya baca yang judulnya itu adalah 10 habit, The 10 Habits, 10 langkah untuk menjadikan sesuatu itu jadi hobi. Itu disebutkan di antaranya di sana. Contoh begini Bapak Ibu kalau mau bangun malam, awal mulanya dulu kan nyetel waker atau nyetel alarm. Disetel nanti jam 3 saya bangun. Maka disetelah jam 3 itu nanti akan berbunyi belnya. Sekali masih bergantung pada bel itu, 2 kali, 3 kali, biasanya lebih dari 3 kali itu banyak orang yang sudah tidak bergantung. Apalagi kalau ini sampai 10 kali, bahkan sampai 30 hari atau 29 hari. Nanti puasa Ramadan kita ada yang 30, ada yang 29, karena 1 Syawalnya nanti sama, bertepatan dengan hari Rabu tanggal 10 April 2024, nanti lebaran kita bersama. Kalau mulai Ramadannya tidak sama, nggak masalah ya. Baik, sekali lagi saya tegaskan bahwa ini puasa ini adalah kegiatan tahunan
yang oleh Allah memang disiapkan, disediakan untuk hamba-hambanya dalam rangka membimbing hamba-hambanya biar jadi orang yang bertakwa. Lationo setiap tahun itu ngempet 30 atau 29 kali, sehingga targetnya dengan kamu melatih diri seperti itu, maka kamu akan mempunyai akhlak tabiat yang mudah mengendalikan hawa nafsu, mudah mengendalikan tadi ngempet tadi itu, mudah ngempet. Orang yang mudah ngempet itu insya Allah kehidupannya akan terbimbing. Baik, kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu yang saya hormati, ayat 183 hingga 184 ya, itu oleh Rasulullah masih dipahami sebagai perintah puasa 3 hari setiap bulan. Belum Ramadan ya, belum dipahami Rasul sebagai perintah puasa Ramadan. Rasulullah masih memahami sebagai perintah puasa 3 hari setiap bulan. Maka oleh sebab itu ketika turun ayat 183, Rasulullah kemudian memaklumatkan kepada umat beliau bahwa puasa 3 hari setiap bulan itu wajib. Yang diantaranya di kalangan Bapak Ibu yang paling populer pelaksanaannya dengan cara puasa di tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih atau malam-malam purnama. Meski sungguhnya caranya tidak hanya itu bukan satu-satunya cara. Boleh puasa 3 hari setiap bulan itu kapan saja, yang penting 3 hari dalam bulan Komariah. Baik, jadi Rasulullah itu memahami masih puasa 3 hari setiap bulan. Tapi kemudian setelah turun ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan dan seterusnya, baru kemudian Rasulullah memahami bahwa ternyata yang diwajibkan atas umat ini adalah puasa Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan kedatangan bulan itu, bulan Ramadan itu, hendaklah dia berpuasa. Setelah turun ayat ini, baru kemudian Rasulullah memahami bahwa ini perintah puasa Ramadan. Oleh sebab itu kemudian Rasulullah memaklumatkan kepada umat bahwa yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Lalu puasa 3 hari setiap bulan tadi itu diturunkan derajatnya jadi sunnah. Ya. Baik, satu lagi Bapak Ibu, kemudian perlu Bapak Ibu ketahui ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, maka katakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Aku pasti akan mengijabahi doanya orang yang berdoa. Apabila berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadapku, dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku agar mereka mendapat bimbingan. Yarsyudun. Ya, ayat ini seolah-olah tidak ada hubungannya dengan soal puasa. Tetapi karena ayat ini ada di antara rangkaian ayat-ayat tentang puasa, karena 187 itu juga masih tentang puasa Ramadan, maka beberapa ulama tafsir berpendapat, berkesimpulan bahwa ini pasti ada hubungannya dengan orang-orang yang puasa tadi itu. Dan memang benar bahwa yang dimaksud dengan hamba-hambaku yang Allah sebut itu adalah hamba-hambaku, yakni orang-orang yang beriman tadi itu, yang Allah perintahkan berpuasa dan melaksanakan perintah itu dengan baik, benar, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan ikhlas melaksanakannya. Maka kemudian Allah menyatakan, apabila wong-wong sing poso itu, poso Ramadan dengan benar itu, menanyakan kepadamu Muhammad tentang keberadaanku, katakanlah aku sangat dekat, sangat dekat. Saking dekatnya di ayat ini
dalam redaksi bahasa Arab, Bapak Ibu, bahkan juga biasanya di dalam redaksi bahasa Indonesia juga, apabila ada kalimat seperti ini, apabila bertanya kepada hei Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ini sangat dekat. Harusnya ada kata jawablah. Kalau di sini mestinya wa idza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib. Harusnya begitu redaksinya. Tapi di sini kulnya tidak ada. Katakanlah, jawablah, itu tidak ada di sini. Ini menurut beberapa ulama tafsir menyimpulkan bahwa Allah itu untuk menyatakan dan untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya bahwa dirinya sangat dekat kepada hamba-hambanya itu sampai simbol sekat, simbol pembatas itu dihilangkan. Kata kul yang mestinya pantas untuk ditempatkan di situ sampai dihilangkan oleh Allah dalam rangka untuk memastikan, meyakinkan mitra bicaranya yaitu hamba-hambanya bahwa aku ini sangat dekat. Tidak perlu ada kul supaya hamba-hambanya tahu bahwa Allah itu sangat dekat, tidak ada sekat. Banyak dalil-dalil yang menerangkan tentang ini bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu, daripada tali sandalmu dan lain sebagainya. Itu kemudian Allah juga memastikan, menetapkan Allah akan mengabulkan, mengijabahi doa-doanya orang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Kata Rasul, ada orang yang sikapnya seperti orang berdoa, tetapi sesungguhnya dia tidak berdoa. Kata Rasul, ada orang ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sambil menangis dan berteriak dengan suara keras, ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi makanannya makanan haram, yang pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram, dan apa yang dia sedekahkan adalah hasil dari yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkannya? Kata Rasul. Jadi ada orang yang seperti sikapnya seperti berdoa, tetapi orang ini tidak akan dikabulkan doanya. Ya. Dan Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa doanya orang puasa itu sangat mustajab. Kapan utamanya? Yaitu ketika Bapak Ibu berbuka, saat berbuka. Maka Bapak Ibu manfaatkan ketika berbuka itu tidak hanya berdoa yang seperti Bapak Ibu lafalkan, yang Bapak Ibu lafalkan. Misalnya dahabana wa tallati nuru wa tabatal ajru insyaallah, atau apalagi itu Allahumma apa itu? Apa? Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dahabat da'am wa tallati nuru wa tabatal ajru insyaallah. Bukan hanya itu, tapi Bapak Ibu berdoalah sesuai dengan keperluan panjenengan. Ya, silahkan. Itu sangat mustajab. Saat-saat yang mustajab itu adalah di saat kita berbuka itu. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak cucu yang soleh solihah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku rezeki yang melimpah penuh berkah, turah-turah karena ini di ibadah ke Mekah misalnya. Atau mungkin yang bersifat sangat pribadi, ya Allah tentang pulau mana ya Allah, mungkin panjenengan tinggal paring kemampuan untuk pulau melunasi, tapi pun banter-banter mungkin perlu bangunnya utangnya kayak ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di ayat ini menegaskan bahwa panjenengan saat ini sangat dekat dengan Allah. Manfaatkan kesempatan ini. Ini berita gembira bagi kita semuanya. Manfaatkan untuk banyak meminta kebaikan kepada Allah. Jangan sungkan untuk minta banyak kebaikan. Misalnya Gusti Allah aku menakeh oke sing liyane ra keduman. Allah itu tidak seperti makhluk. Siapapun dan berapapun yang minta dilayani semuanya secara bersamaan dan tidak akan ketresut.
Baik, demikian. Mohon maaf, semuanya masih ada lagi, tetapi waktunya tidak